Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniah wa kuliyatin salihah wa lataratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jajawaladihi wa baradihi wa beriti syai'un ilaihi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah Sultan Abi Ta'ala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syaikhul Ilahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Usman bin Ahmad Tasyalli Wasallam kubuah. Monggo sebutkan ahli kuliah masing-masing. Hadratul Rasul masyaallah. Khalil Muslim. Abu Bakar Habib Sultan Wali Sonam Habib Khalid wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim wa silsilatihim wa qaratihim amdadnahu firulana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyir wa la yassir minka yassir rabbi tamim bi khairin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma astaghfir wa ma'al anni wa la tudhi barakata 'alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syukurul Adim ingkang kula hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah. Semoga kita bisa istiqomah sesuai dengan nama majelisnya. Dengan Al-Istiqomah itu khairun min alfi karamatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Artinya ketika seorang wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya 1000 karamah, itu masih kalah dengan istiqomah. Ketika kita istiqomah, insyaallah ilmu ngikut, rezeki ngikut, keberkahan ngikut, hidayah ngikut, rahmat Allah ngikut. Allahumma amin. Untuk malam ini yaitu malam Senin, malam Selasa ya, tanggal 31 Juli ya. Ini materi dalam kitab Durratun Nasihin halaman 29. Sini saya akan membahas tentang utamanya berjamaah. Pada umumnya kan pada jam itu 27 derajat ya, itu sudah tidak asing ya, sudah umum lah. Sekarang saya menggali fadilah-fadilahnya lagi, kelebihannya sholat jamaah agar kita semangat dalam sholat jamaah baik maghrib, isya, subuh, duhur, asar, 5 waktu. Halaman 29, monggo yang online, ngaji online barangkali punya kitabnya bisa dibuka halaman 29. Al-Majlisus Saminu ya, Al-Majlis utawi majlis artinya sini berarti tentang tempat. Dari kata jala saya jelisu, jalsa wa jalas wa jalisun, katakan majlisun ujlus. Nah, ijlis boleh, ujlus boleh. Di sini berarti di sini majlisnya tempat, berarti sini membahas tentang bab Al-Majlisus Saminu utawi iki ku majlis tempat bab saminu yaitu yang ke-8. Ini berarti membahas bab yang ke-8 tentang apa? Fi fadilati sholati ing dalam fadilah. Paham fadilah ya? Keutamaannya
fadilahnya keutamaannya sholati, yaitu sholat fi fadilati sholati, yang dalam fadilah utamanya sholat. Tentunya sholat fardu ma'al jamaati, sertane jamaati berjamaah. Jadi kita kalau bisa berupaya sholat berjamaah, walaupun hanya minimal satu imam satu makmum sudah dihitung berjamaah, pahalanya 27 derajat. Di dalam hadisnya Nabi, ya, ruwiya lan diriwayatakan, diceritakan lan wis diceritakan, diriwayatakan ali Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki hadis kanjeng Nabi dalam kitab Duratun Nasih halaman 29. Man utawi sapane wong sholat sing wis sholat. Nah, sholat diartikan sholawat, sholat tergantung tak kalimatnya. Kayak saat artinya jam, bisa waktu, tergantung kalimatnya, ya gitu. Man utawi sapane wong, artinya sinten tiange, barang siapa sholat yang telah sholat. As-sholawatil khamsa. Aslinya sholawata itu aslinya. Jadi maf'ul dari sholat. Kenapa jadi sholawatil? Itu ada sholawat, adanya ada taknis mati. Maka setiap bertemu dengan dua sukun dikasrokan, Mas Fauzan. Idal tako sakin dari faksir mas sebako. Apabila bertemu dengan dua sukun maka dikasrokan. Kalimat sebelumnya berarti tanya. Man sholla as-sholawatil khamsa. Jadi sholawat itu jadi maf'ul dari sholat, al-khamsanya itu jadi sifat dari sholat, dari sholawat. Barang siapa yang telah sholat, yaitu akan sholat yang 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Bahkan orang munafik itu berat melakukan sholat isya dan subuh. Nah, itu orang munafik. Artinya berat bagi orang munafik itu. Kenapa? Isya lah waktunya dawa iki, ya kan, ngende-ngende. Oh, turun jam sangat turun sholat isya. Jadi kadang panas. Subuh berat, kadang-kadang itu begadang, matanya sepet, tangi-tangi pelentong, tetap butuh sholat. Kadang saya lihat di Google ada yang ustaz mengatakan kalau sudah ketinggalan sudah nggak bisa dikodok, hanya kecuali kodok Ramadan. Itu salah. Orang ngaji kita tetap bisa dikodok, kan wajibnya. Cuma ketika dikodok tetap dapat dosa ketinggalannya, dosa sholatnya gugur. Berarti yang meninggalkan sholat 5 tahunnya dikodok mipil, nggak bisa. Wis cukup istighfar nggak bisa, wajib harus dilaksanakan. Itulah pentingnya ngaji. Jadi barang siapa yang telah sholat yang 5 waktu, ya, ma'al jamaati, ya, ma'a sertane jamaati berjamaah, secara berjamaah. Falahu niscaya, lafanya ini fa jawab dari man, huruf syarat Mas Fauzan. Man harfu syartin wa tafsilin mutarumunin bi makna syartin tahtaju, dan jawabnya dari mubarik sudah ada. Falahu niscaya lahu baginya siapa Mas Fauzan? Baginya man, orang itu, orang yang mau melaksanakan salat secara berjamaah. Baik saya, Mas Fauzan, Mas Tri, Masud, Mas Apri, Mas Taki mau berjamaah. Falahu niscaya baginya, nah maksudnya kayak gitu. Falahu apa di sini? Khamsatu asya, maka baginya akan mendapatkan 5 perkara. Nah, kalau pada 27 derajat wis umum lah ya, umum seperti kabeh lah. Nah ini falahu yang lain dari itu apa? Falahu khamsatu asya, akan mendapatkan 5 perkara, 5 keuntungan. Al-awwalu, yang pertama, orang yang istiqomah di dalam sholat berjamaah. La yusibu ora bakal didatanginya, artinya dia tidak akan mendapatkannya, orang yang di jamaah, fikrun itu artinya kefakiran. Nah ini fitunya di dalam dunianya, jadi orang bakal miskin sekalipun melarat diberkahi. Karena nanti wong walaupun bapak itu tukang batu, anaknya S1, ya kan, walaupun bapaknya bakul toge, anaknya SAG, kayak gitu. Itu karena diberkahi. Jadi kalau sedikit diberkahi itu kayak gitu. Saya alhamdulillah anaknya tukang batu, alhamdulillah saya S1. Itu karena diberkahi. Maka kuncinya sholat jamaah. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau istiqomah
orang bakal fakir. Kanjeng Nabi sing ngendika, saya ingin menyampaikan kitabnya, hadisnya, ini kitabnya. Istiqomah be jamaah aja pedot, setahun bela saja sesuai. Insyaallah ada keberkahan. Saya dihitung-hitung gaji di sini ya nggak stop banget, tapi ada rezeki yang lain kayak gitu. Lah niki fungsinya berjamaah la yusibuhu fikrun fitunya, fikrun atau fakrun boleh. Ada kata fakaro, orang yang fakir. Jadi kalau pengen orang miskin di dunianya jangan tinggal sholat 5 waktu, berjamaah loh ya. Kalau belum berjamaah ya tetap diberi keberkahan, tapi tidak sebanyak orang yang berjamaah. Itu kelebihannya berjamaah. Ya, maghrib, isya, subuh, asar. Minimal ya suami istri lah berjamaah, minimal 1 imam 1 makmum lah. Tidak harus di masjid kan jamaah, cuma kan tempat afdol di masjid. Semakin banyak sofnya semakin afdol. Ini masjid orang bisa, ini rumah orang bisa, ini musola. Jadi minimal berjamaah. Mungkin nasi ketinggalan pilih makmum ya kan, itu ngarah fadilah. Wasaniu dibacanya wasani karena ini ya elat, makanya yanya nggak ada titiknya, namanya elat. Wasani lam kaping pindo, kaping kali. Yarfa'u selagi ngangkat, dikata rafa'a yarfa'u, irfa angkatlah. Nah di sini yafu filnya fil mudhari. Yarfa'ullahu selagi ngangkat sopo Allah Ta'ala. Jadi yang ngangkat Allah butuh menungsa. Maka kata Idam benar itu. Kalau sudah di dekingannya pusat ya, itu sudah mendapat pertolongan Allah. Sing deking Gusti Allah artinya Allah sudah turun tangan, bukan berarti Allah punya tangan. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Cukuplah Allah menjadi Tuhan dan penolong. Nah, ini kalau sudah tolongnya sama Allah dengan istiqomah jamaah, ini yang kedua dijamin. Yarfa'ullahu selagi ngangkat Allah tahu. Allah yang mengangkat. Anhu sakingnya, darinya. Siapa? Man itu yang istiqomah jamaah. Azab ing siksa azabal qabri. Qabri jadi terpilih dari azab, maka dibaca azab. Langkah harokatnya diharokati dewek, tapi bonaku orang arang ya. Selagi ngangkat sapa Ta'ala darinya siman yang ahli jamaah ing azabal qabri, ing siksa kubur. Berarti wong sing ahli jamaah niku bakal diangkat dari siksa kubur. Maksudnya apa? Orang disiksa oleh nikmat kubur. Maksudnya kayak niku. Ditakoni man buka, orang saya jawab menang kowe wong sing dampingi salat. Makanya ngampunten ketika kita meninggal dibagi 3 bagian. Sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga kembali kepada diri sendiri, sepertiga kembali kepada makhluk Allah. Sepertiga pertama kembali kepada Allah, ruh kita. Kalau bukan mana unik, kalau mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepertiga kedua kembali kepada diri kita, apa amal soleh kita, ibadah kita. Bukan yang samone mati kan ngaji, ibadah. Sampai ada lagu saben malam Jumat ahli kubur di rumah jaluk dibaca nih Quran. Jadi butuhnya butuh doa, ayat-ayat Allah dan ini. Jadi orang yang istiqomah saja berjamaah itu akan diangkat dari siksa kuburnya. Orang disiksa, tikma, ditakoni malaikat sing dampingi amale. Wong alim kadang mau sing tak timbal di debat mana buka man isim fil huruf kan biasanya itu kalau belum orang tahu. Mana buka kok, ya man isim fil huruf. Ayo sama Allah jangan ditanya itu adalah waliullah, itu adalah kekasihku. Nah itu. Jadi yang pertama tidak akan fakir dalam dunianya. Bukan berarti dia harus kaya ya, tetapi akan diberi keberkahan, dicukupi, loh. Saya kadang rasa iya ya, nyemoret tuh. Donga pengen kuliah ya Allah, kapan waktunya bisa kuliah kelakon. Ya Allah nyumpain bojo, terus S1 bismillah kan bojo ya Allah, alhamdulillah bisa bojo. Ya Allah nyumpain gubuk dewek, alhamdulillah kelakon. Berkata utang kan, jalan tutang kan sakit. Ya Allah pengen HP anyar, kelakon udah berkredit kan gitu. Anak sih percaya gitu loh. Itu kan suatu rezeki. Pengen dua anak, kelakon dua anak. Pengen ngabdi, kelakon ngabdi. Nah, itu suatu jalan hikmah daripada kita istiqomah dalam berjamaah. Biasanya kadang wong cilik ya utangnya cilik, wong gede utangnya gede ya kan. Kayak dokter Hadi utangnya gede juga. Kayak gitu sama.
Kita kan mau sawang sinawang, intinya kan ada rezeki buat membayarnya. Wasalisu langkah ping 3 utawi langkah ping 3 yukto. Aslinya yukto itu. Ya, yukto itu kalimatnya fi'il mudhari yang majhul. Setiap yang majhul berkehendak naibul fa'il, ya. Jadi naibul fa'il pengganti fa'il. Yukto kitabahu. Yang ketiga, yukto akan diberikan oleh Allah kitabuhu, oleh kitabnya. Jadi yukto kitabuhu akan diberikan akan kitabnya. Kitab itu artinya buku catatan, besok deh bakal oleh rapot. Jadi dunia ke tempatnya ujian, dunia darul imtihan. Dunia itu tempatnya ujian. Rapotnya di sini ngesuk. Dengan malaikat ke rapotnya kau jadi rapotnya api. Isinya bangkok yang ngerti. Lagi. Kita buhu biyaminihi. Besok akan menerima rapot catatan biyaminihi dengan tangan kanannya. Kalau tangan kanan berarti apik, rapotnya komlaut satu tapi kalau tangan kiri berarti rapik. Nah ini kena ujubillah. Besok mesti kali jamaah orang bakal fakir nih dunia nih dicukupi lah, orang wanita kurang. Yang kedua akan disiksa kubur. Makanya jadi sepertiga pertama kembali kepada Allah roh, sepertiga kedua kembali kepada kita amal ibadah kita, sepertiga ketiga kembali kepada makhluk Allah apa jasad kita jadi sakapan cacing tanah, kecuali wong sing ahli ibadah ahli sholat bakal utuh. Jadi kusture utuh mayite ugo ulese jasadnya utuh kan utuh karena wong ahli sholat. Sampai sekarang Abang yang Subir mau dibongkar itu jasadnya utuh karena beliau ahli ilmu, maka ninggalnya Selasa rata-rata. Jadi orang yang ahli jamaah, ahli sholawat, ahli ilmu, ahli ibadah rata-rata jasadnya utuh secara umum ya. Walaupun secara umum mau kayak mesti ya rusak jasadnya secara umum, tapi ada yang spesialis ini dijaga karena dia menjaga waktunya, menjaga waktu perintah Allah akan menjaganya. Cacing orang kemangan. Warabi'u yang keempat langkah ping 4 utawi kang 4 ya, untuk alamat anak soleh ya kita jawab tentang bapak di jamaah. Warabi'u lan utawi kang ping 4 yang muru dari kata maro yang muru, maro itu artinya melewati. Langkah ping 4 yang muru selagi melewati, besok dia bakal melewati, bakal nyebrang. Ala sirat ing atase sirat artinya jembatan. Akannya bagi siratul mustaqim. Untuk takim batirnya ya, tapi batirnya ke jalan yang sirat yang benar. Kal barki al khotifi, koyodene barki, barkun itu artinya kilat, khotif yang menyambar, berarti seperti kilat yang menyambar, bedek. Bukan enak buruk, ya kan kendaraan buruk, Israel itu buruk ya kata barkun, kendaraan yang kilat. Cepat. Akhirnya ngantuk, anjuknya wis butuh khatam kan ya. Kalau bagi khotifi, itu lebih menghayati ya. Wal khamisu yang ngantuknya ngajki oleh pahala. Wal khamisu utawi kaping 5 yudkhalu, bukan yakinu ya, ini jadi fi'il mudhari yang majhul. Yudkhaluhullahu ta'ala, selagi memasukkan akan dia oleh Allah. Ini yang dikatakan bunyinya maf'ul muqaddam fa'il muakhar. Maf'ulnya jalan duluan Mas Fauzan, fa'ilnya belakangan, fa'ilnya Allah. Yudkhaluhullahu ta'ala, selagi memasukkan akan dia oleh Allah. Jadi Allah akan memasukkan dia, siman itu, orang itu yang al-jamaah ta'ala al-jannata ing surgane Gusti Allah. Bila hisabin kelawan tanpa hisab, kelawan ora dihisab wala adzabin lan ora diadzab. Nah niki kalau benar kali jamaah besok Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Ora dihisab, ora tetu dan ora disiksa. Adapun dihisab, hisabai yasira, hisab sing ringan. Fauzan salat, puasa di surga enak kan? Jangan sampai hisaban sadidan. Takim salat, wah salatnya salah kita gire. Al-Fatihah ora pun fasih, wah kisim berat. Oh ternyata zakatnya kurang, orang sempurna 3 kilo makan dong, 2,5 kurang. Ke 2,5 kalau kersaknya ternyata baru dikurangi kersaknya mau 24 bulu.
bolong umpama. Nah itu yang berat, hisaban syadidan, itu yang boleh. Kita minta hisaban yang sirah, hisab yang ringan. Allahumma amin. Itu kelebihan, ya kan? Qala alaihi wasallam ulang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatur rajuli utawi salate wong lanang. Nah, rajul itu wong lanang. Ma'al jamati secara berjamaah serta berjamaah khairun iku luwih apik luwih bagus min sholati daripada sholat arba'ina sanatin daripada sholat 40 tahun fi baiti ing dalam rumahnya munfaridan secara munfarid dewekan. Jadi dengan kayak kelas wali gaya sholat umum boy dewekan selama 40 tahun nih skala sholat berjamaah sepisan kita bisa nyor ciri-ciri bukan bisa ngarang kena tidak be monggo maca sholatur rajuli mal jamati khair min sholat arba'ina sanatin fi baitihi munfaridan utawi kang arane sholat utawi sholate wong lanang secara berjamaah kuwi luwih apik luwih utama daripada sholat 40 tahun di dalam rumahnya tetapi secara munfaridan secara dewekan kuwi nasi kalah. Begitu pula sholate wong sing rumah tangga karo wong sing si bujang kuwi padane si luwih utama wong sing rumah tangga. Misale ke nyong salat dhuwur sepisan kuwi pada kaya salate Fauzan 72 dhuwur. Kita dalam hadis ada. Ntar saya buka lagi di kitab yang lain. Kalau nggak salah 72 sholat dhuwurnya siapa? Fauzan masih tinggi saya sholat dhuwur sekali. Kenapa? Rumah tangga karena sudah beban pikiran dari mikir ekonomi anak bojo nasi gelem sholat itu luar biasa memang stresnya malah mendem itu bisa kalau bujang tapi kira pakai dewek tok. Nah itu makanya kenapa kita disunahkan anak sing kiye meninggal langsung bojo kan ngarep pahala sholatnya berlipat-lipat. Jangan dene jadi kuburan si telas bojo maning ora harusnya itu makanya Duda itu maaf bojo maning pri kalau ada rezeki ya bismillah tapi istikharah musyawarah tujuannya gitu. Jadi sholatnya Duda nyenengah sholat duhur ping sholat duhur sebanyak 27 sholat duhur berarti 27 hari masih kalah dengan satu saya sholat sekali duhur itu sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat 72 rakaat tanpa siwak. Ngaji sejam balane sama seperti sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Man hadara fi majlisi ilmin sa'atan afdhalu min ibadati sunnati alfiatan rakaatin. Salat barang siapa yang ngaji di suatu majlis, ini ngaji sejam baik. Lebih apik ketimbang sholat 1000 rakaat. Bisa sholat ibadah wis pakem, wis baku, tapi ilmu berkembang. Makanya hadis ayatnya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Kari wong iman 1 derajat. Sementing yakin. Tapi wong ilmu darajatin, beberapa derajat sesuai dengan makom keilmuannya. Paham ya? Yang penting kita bersyukur, bukti syukur kita ngaji. Berbukti syukur kita mensyukuri nikmat yang sedikit, insya Allah menjadi banyak. Man lam yashkuril qalila walam yashkuril katsira. Utawi siapa nih barang siapa yang tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, maka dia akan pernah bersyukur dengan rezeki yang banyak. Jadi rezeki sing cilik aja gelem, rezeki sing gede, sing cilik be ngeluar terima apa maning, rezeki sing akeh kelalen. Itu aja semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afiq al-tariq. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Cukup latihan.